Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, historian. Selamat malam, selamat pagi, selamat sore, selamat apapun lah yang lagi nonton gitu ya. Ini alhamdulillah kita kedatangan tamu istimewa, Karuhun tua. Terus punya channel juga sama Suwung ya Om ya? Suwung Coy Miracle. Kita kedatangan Coy Miracle. Suwung Coy Miracle. Apa harus Om ya? Udut dulu. Iya, dulu lah. Bebas kan udut? Bebas, nggak apa-apa di sini mah. Di sana juga boleh udut kau? Boleh ngudut. Yang nggak boleh ngudut di TV. Nanti kena KPI. Seperti biasa kita menyambut tamu-tamu kita. Tamu-tamu kita seperti kayak dukun om pasiennya. Kembali ya om dukun saya pasiennya ya. Bisa. Om saya ada apa nih datang ke sini nih tiba-tiba nih? Saya mengejutkan sekali ini. Ya twing aja gitu tuh. Twing gitu kan? Oh bukan karena ini, bukan karena soal-soal yang lain ya? Nggak ada, biasa aja. Ini nggak sengaja. Lagi diskusi soal sama om saya juga punya kedai kopi, saya juga ada street cafe, ada kedai juga. Ya lagi ngobrol di luar dari soal ini om ya, di luar dari kegiatan supranatural, kegiatan spiritual gitu kan. Kita ngobrolin soal mencari rezeki gitu om. Tapi unik nih om, menurut om Coy soal virus ini om ya, kita nggak mau sebut virusnya apa nih ya, virusnya sedang rame ya. Ini ada nggak sih om, karena om kan ahli soal brainwave, gelombang otak, terus juga hipnotis gitu om ya? Iya. Itu ada nggak sih om pengaruh-pengaruh dari hal-hal seperti itu om? Ya sebenarnya sih kalau untuk urusan virus itu ada ahlinya yang tahu, mungkin para medis yang tahu gini. Kita sebagai orang yang di luar medis, ketika medis mengatakan ada virus ya kita cukup percaya saja. Tapi di sini ada titik yang memang sebenarnya sangat berbahaya. Apa? Berita yang dilakukan oleh netizen, bahkan media mainstream gitu kan, yang meng-share bahwa virusnya begini mematikan dan bla bla bla. Ini juga jadi saya jadi ingat soal penggempuran Israel ke Palestina. Itu kan sempat beberapa minggu beritanya kenceng om. Iya. Kita langsung kepikiran, kita ke brainwash save Palestina. Save Palestina. Setelah ini udah nggak ada beritanya. Dan siapa yang peduli Palestina? Nggak ada. Sekarang udah nggak rame gitu kan. Nggak rame. Jadi nampaknya seperti tidak ada yang peduli karena udah biasa saja karena beritanya sudah berganti. Iya, karena saya kan sekolah broadcast nih om ya. Kalau nggak salah nih om, penonton atau masyarakat ya, penonton ini bisa berubah fokus gitu ya. Ketika sudah 3 hari sampai seminggu lah. Jadi kalau nggak ada berita itu, kita nggak lihat itu atau dicecer berita itu 3 hari aja, itu bisa kepikiran hal-hal yang tapi kalau 3 hari itu sebetulnya tergantung dari personalnya. Tergantung dari personalnya. Ada personal yang dia terlalu sibuk dengan dirinya sendiri, maka berita itu berulang-ulangnya harus lama. Contoh sederhananya kayak begini. Orang tidak doyan dengan kopi, tidak suka dengan kopi, ya kan? Tapi ketika dia bergaul dengan orang-orang yang suka ngopi, tapi orang-orang yang suka ngopinya itu tidak menawarkan, tidak memberikan pengertian tentang kopi, tidak memberikan knowledge-nya kopi itu seperti apa, ya saya rasa orang itu tetap tidak akan suka dengan kopi, ya kan? Dia akan berubah tuh ketika kita brainwash terus ya, gitu kan? Terus-terusan. Iya benar. Pengalaman ya udah kopi gitu. Pengalaman. Dan juga di sini ini orang suka minumnya yang non kopi terus ya, ajar kopi deh. Udah enak. Udah cobain dulu. Jadi kita cobain kopi. Ya, terus nanti. Ya begitulah, karena informasi yang berulang-ulang
walaupun itu sifatnya fiktif Heeh. akan diyakini, apalagi di-share-nya oleh ribuan orang. Dan informasi yang benar walaupun berkali-kali diberitakan tapi oleh satu orang nggak didengar. nggak akan didengarin. Itulah sisi positif dan negatifnya broadcast gitu Om, Iya. untuk sosial media. Makanya harus bijak-bijak mungkin lah kita nge-share berita, nge-share informasi gitu kan ya. Tapi gini Om, kemarin saya dapat informasi Om. Ada virus ini versi Delta, Alpha, terus sama apa ya? Ada tiga jenis gitu ya. Ada banyak sih Om, ada hampir 8, tapi itu ada 3 yang saya ingat. Itu ingat sama Om Coy waktu udah lama tuh soal gelombang otak. Ada Delta, Alpha, naik apa lagi sih? Ya pokoknya sih gelombang otak tuh sebenarnya sih ada beta. Oh iya beta, Alpha, delta. Delta. Nah, ini tiga gelombang otak ini fungsinya yang berbeda-beda. Iya. Contoh, delta itu adalah ibaratnya begini. Suka kaos hitam? Iya. Iya kan? Suka kaos hitam, tapi kaos hitamnya kita cuma punya 2 atau 3 kaos. Iya. Dibandingkan dengan warna yang campur-campur. Iya kan? Tapi karena warna yang campur-campur ini semuanya cuma satu-satu, Iya. maka yang warna hitam ini akan dianggap dominan. Iya kan? Tapi belum dijadikan sebuah kesukaan yang maksimal gitu kan. Itu delta. Jadi ibarat kasarnya Itu paling rendah Om ya? Paling rendah. Kalau di frekuensi itu 1 sampai 4 Hz. Iya. Gelombang otaknya. Gelombang otak. Nah, itu paling rendah delta tuh. Nah, kalau kondisi alfa itu sebetulnya yang paling kuat. Alpha itu Kondisi yang paling kuat ketika kita sudah menerima informasi itu, ya kan? Ketika diterima oleh alfa itu sudah kuat. Karena kondisinya ini adalah kesempatan yang paling utama untuk kita membrainwash itu adalah kita harus bisa menciptakan gelombang otak subjek itu menjadi alfa. Alpha itu sekitar 13 sampai 30 Hz kalau nggak salah ya. Pertama kan delta. Terus Alpha. Beta. Oh, itu masih 4 sampai 8 Hz. Lumayan kuat itu Om ya. Iya. Sebenarnya kalau beta itu sendiri itu adalah yang sifatnya spontan. Spontanitas. Iya, yang sifatnya spontan tapi contohnya gini. Pernah ketemu dengan orang yang tidak dikenal nggak? Sering. Iya kan? Iya. Tapi tiba-tiba dia cepat akrab. Iya, ada juga yang tiba-tiba jadi ini apa sih orang kayak Iya. banget gitu tuh. Tapi kita ngerespon dengan cepat. Iya. Nah, itu kondisi kita sedang beta itu. Sedang beta. Kondisi kita. Oh. Kondisinya seperti itu kalau dicontohin gitu. Iya. Tapi kesemuanya ini dipengaruhi oleh gelombang otak itu sendiri yang ada 5 fase. 5 fase. Ada contoh. Ada pikiran bawah sadar. Jadi alfa, beta dan delta itu semuanya bisa disimpan di pikiran bawah sadar. Kekuatannya yang berbeda-beda itu, gitu kan? Kekuatannya yang berbeda-beda. Delta lagi tidur. Iya. Ada pikiran bawah sadar, nir sadar atau critical sensor. Kalau pernah lewat ke tempat pembuangan sampah nggak? Iya. Pernah lewat ya? Terus bau. Nah, refleks kita gitu kan menutup itu kan mengkritik kita. Iya. Ngobrol yang tidak satu paham, kita berdebat gitu kan. Gitu ya? Atau kita nggak mendengarkan, mengabaikan gitu. Itu critical sensor. Jadi itu bergerak otomatis. Lalu ada pikiran sadar. Tentang pikiran sadar. Iya, pikiran sadar itu kalau di ilmu agamanya Adam deh. Adam. Oh, ya bumbunya. Adam, kalau di ilmu agamanya itu adalah Adam. Lalu yang keempat itu adalah nir sadar. Kondisinya kita dalam kondisi nir sadar itu adalah 15 menit menjelang tidur, 15 menit setelah bangun tidur. Oh, itu masih transisi. Iya, itu nir sadar. Nah, lalu ada yang disebutnya ini paling dahsyat. Yang terakhir itu adalah paling dahsyat. Itu disebutnya gelombang gamma.
Gelombang gamma itu kalau sepengetahuan saya di hertz ya, hitungan satuan hertz itu dari 30 sampai 40 hertz. Bahkan kalau misalkan gelombang otak itu nyampe ke gamma, katanya dia dipukul pun nggak berasa. Ya, bener nggak? banyak macam-macam. Contohnya banyak. Contohnya banyak. Jadi gelombang gamma itu diantaranya bisa membuat tubuh kita menjadi kebal, iya kan? Ya anestesi lah kalau di dunia medisnya gitu, anestesi yang tidak perlu dengan obat baal gitu kan. Atau misalkan kondisi kita dalam keadaan panik. Oh iya, padahal kita panik, lari bisa cepat banget. Iya, bisa cepat banget. Tenaganya juga nggak tahu dari mana itu. Gelombang gamma itu. Gelombang gamma itu. Ini adalah sesuatu yang dahsyat yang ada dalam diri kita, yang semuanya itu alamiah. Namun tidak bisa dikontrol. Bagaimana agar bisa mengontrol? Latihan itu ya. Latihan. Iya, makanya orang yang kebal bacok juga nggak mungkin yang namanya dengan pakai mantra gitu kan. Dan tidak melulu mantra ini menjadikan satu yang jadi kebal bacok, apalagi yang sifatnya dipamerin atau menjadi sebuah seni pertunjukan kan begitu. Iya. Saya juga pernah dengar gini Om. Kopassus atau Denjaka yang ada di TNI ya gitu ya. Kopassus itu kan dilatih di batas sampai keluar kemampuan manusia pada umumnya. Dia bisa nggak makan berapa hari, dia bisa berenang dari mana ke mana, iya. Di luar dari kemampuan itu kan dilatih Om ya? Dilatih. Dipukul bisa sampai iya, kuat. Bisa sampai kuat gitu kan, kayak seni-seni bela diri lah gitu kan. Seni-seni bela diri gitu kan, ada yang sampai ibarat kasarnya badan dipukul sama apa, dia tetap bisa tahan napas apa, tapi itu kan hasil proses latihan. Ada contoh misalkan mematahkan apa namanya? Dragon tuh apa? Pompa besi dragon, yang pompa tuh. Iya kan? Memang di pompa dragon itu ada tipe R1, R2, R3 gitu. Itu kan kelas. Ketebalannya. Iya, ketebalan itu adalah kelas. Kan kalau buat kelas pemula ya pakainya ya yang ringan gitu kan, yang ketebalannya ringan. Nanti semakin kita udah sering berlatih ya kita akan ditambah, bahkan bisa menjadi besi yang solid banget. Kita tidak dipatahkan tapi menjadi bengkok gitu kan. Itu kan hasil daripada latihan ya Om ya. Nah itu adalah hasil daripada latihan itu mendapatkan sebuah gelombang yang disebutnya gelombang gamma. Gelombang gamma ini dahsyat dan pengaruhnya sangat dahsyat. Nah, kembali nih ke persoalan yang virus. Nih. Seperti di bulan ini ya, fase di Indonesia tuh kan ada fase pancaroba. Oh iya, perubahan musim. Dari musim kemarau ke musim hujan. Iya, nah perubahan musim ini udah pasti virus banyak. Iya kan? Saya minimal merampang lah, demam, batuk, pilek gitu kan. Ini udah pasti gitu. Kenapa? Karena yang ada di dalam tubuhnya kita itu kan berubah. Transisi. Menyesuaikan lah ya. Menyesuaikan. Ada bentuk transisi dari misalkan yang tadinya ini kopi, iya kan? Lalu sama kita ditambahin sirup misalnya, iya kan? Otomatis akan nggak enak nih kita nikmatin si kopi ini gitu kan. Tapi ketika kita terus ditambah lagi, ya kita akan tetap bisa nikmatin sirupnya bukan kopinya gitu. Korelasinya nyambung sama berita tadi nih. Itu. Ya. Jadi kalau berita terus disiramin terus ke kita, ke pikiran kita, gelombang kita akan mengikuti berita tersebut. Nah, kita tinggal maunya apa nih? Kita sebagai masyarakat Indonesia, tapi memang yang paling utama kan kesehatan. Iya, kesehatan. Yang paling utama itu adalah kesehatan. Nah, bagaimana caranya kita ketika ini yang lagi musim virus yang konon katanya mematikan gitu kan? Ya kita harus bisa memberitakan agar orang ini hidup sehat. Ya. Bukan menciptakan sebuah berita yang ternyata ini adalah virus yang sangat mematikan. Yang akhirnya apa? Yang akhirnya kita akan lupa sama Tuhan kita. Ya, itu Om Coy. Kita hidup dikepung sama ketakutan tuh Om. Iya, akhirnya lupa sama Tuhan kita.
Aduh, ini saya banyak hal-hal yang nyambung nih Om ke otak saya nih. Sempet juga ada berita gini Om ya. Oh, bukan berita sih, ini podcast. Kalau nggak salah itu Komjen Pol ada namanya ya, saya ingat tapi nggak sebut. Itu udah kelasnya Komjen, berarti kan bintang 3 itu ya, naik lagi jadi jenderal. Itu menjelaskan soal smartphone, gadget. Gadget itu kan mempunyai gelombang radiasi, gelombang elektromagnetik ya. Bahkan dia disebutin juga ada gelombang hipnoelektromagnetiknya Om. Nah itu yang mungkin ya bisa teknisnya sih panjang gitu ya. Ketika kita baca berita ataupun berita yang itu aja, atau kita menggunakan secara berlebihan, itu kita bakal susah memisahkan mana yang baik mana yang jelas itu kan makanya sebenarnya sih mungkin Bapak Komjen tersebut kenapa dia menyebutnya tadi ada gelombang hipnoelektromagnetik. Gelombang hipnoelektromagnetik. Nah, apa nih Om, ahli hipnotis nih. Jadi kenapa disebutnya hipno gitu Iya. kan. Jadi kita harus tahu dulu apa itu artinya hipno. Iya, apa nih Om? Kenapa disebutnya hipnotis? Kenapa disebutnya hipnosis gitu kan. Jadi kalau yang namanya hipnotis itu adalah praktisinya. Hipnotis itu praktisi yang Praktisi. Om Coy nih. Praktisinya. Kalau kegiatannya? Kalau hipnosis itu adalah keilmuannya. Kegiatannya hipnotis. Oh. Saya kan berkegiatan, Iya. mempengaruhi pikiran orang lain untuk sesuai dengan apa yang saya inginkan kan gitu. Hipnotis kan begitu. Nah, kalau hipno ini sendiri itu diambil dari dewa hipno. Dewa hipno dari dewa mana tuh? Zaman Yunani Yunani ya kuno. kan? Itu dewa tidur. Dewa tidur justru Iya. namanya. Wow. Dewa tidur. Kalau di legenda-legenda Indonesia adanya putri tidur gitu kan. Tidur, ya. Dewi Hipno. Dewi gitu. Hipno. Dewi Hipno kalau di Indonesianya Ya. gitu ya, itu disebutnya putri tidur. Kenapa hipno ini menjadi sesuatu yang namanya seakan-akan orang terhipnotis, dihipnotis. Ini ipnotis sebuah informasi yang berulang-ulang. Kenapa tadi gadget itu ada gelombang hipno elektromagnetik? Kita pegang handphone. Iya. Iya kan? Kita pegang handphone. Yang ini ya. Iya, terus-terusan kita lihat berita, iya kan? Entah apalagi anak-anak misalkan dengan gamingnya, dengan main game, karena iya YouTube, kan? YouTube atau main game apa? Ya yang informasi yang dia dapat di dalam ilmu pengetahuannya ya dari handphone, bukan dari orang tuanya. Malah lebih meyakini Informasi-informasi yang entah itu benar, entah itu nggak benar. Nah, contoh aja ini gambar misalkan, gambar juga ada bagian dari hipno. gambar. Oh iya. Logo-logo apa kayak iya. begitu itu kan masuknya kategorinya ke fotografi reading. Fotografi reading. Betul. Gambar-gambar, suara, apa semuanya tuh sebenarnya yang menghipnotis kita, mempengaruhi kita. Cuma kan tergantung kitanya setiap hari mengkonsumsinya apa gitu. Kalau kita setiap harinya mengkonsumsinya berita virus, Iya. yang ada di otak kita virus terus. Ketika kita mengkonsumsinya berita Israel, Iya. ya kan? Ya Israel, Palestina, terus kayak begitu kan? Iya. Karena memang itu adalah target. Itu adalah target. Kita juga target, kita punya target. Bagaimana caranya teman kita itu adalah menjadi subjeknya kita. Bagaimana caranya temannya kita itu semuanya bisa menjadi pengikutnya kita. Jadi follower kita. Jadi followernya kita. Jadi subscriber kita. Iya kan begitu. Nah, kayak misal teman bagaimana gitu kan? Berarti kan kita harus menciptakan sesuatu yang bagus, iya kan? Tapi belum tentu sesuai sebenarnya. Iya. Belum tentu sesuai sama mereka, tapi kita paksakan mereka agar sesuai dengan kita. Ini kan hipno. Nah, kenapa tadi dibilang gelombang apa tadi? Brainwave. Bukan, Gelombang hipno. bukan. Elektro apa tadi? Hipno elektromagnetik. Iya, hipno elektromagnetik gitu kan. Itu kan hal-hal yang kayak begitu kan sebenarnya adalah hal-hal yang sebenarnya setiap hari.
Ini setiap hari banget. Ya itu sebenarnya itu kalau misalkan kita terus-terusan salah fokus terhadap sesuatu apa yang kita lihat, kita dengar, kita rasakan, itu akan mempengaruhinya besar pada diri kita, karena itu semua akan tersimpan di pikiran bawah sadar kita. Gitu. Itu bakal bisa jadi kekuatan. Jadi kekuatan, akan menjadi sesuatu keyakinan, gitu kan? Karena contoh begini, namanya siapa? Bakti Gunawan. Bakti Gunawan. Kenapa dipanggilnya Wawan? Karena nyamannya. Ada nama lain. Ada Sultan Ireng. Sultan Ireng misalkan, maksudnya yang jadi dipanggil teman-teman gitu kan. Iya. Nah itu kan nama kita itu adalah informasi yang berulang-ulang disampaikan oleh orang tua kita, disampaikan oleh kakak kita, adik kita, saudara kita. Semua pakai manggilnya nama-nama kita. Tapi ketika kita sudah ranah ke pergaulan sosial, teman-teman tiba-tiba berubah nama kita. Ya kan? Yang namanya Junet tiba-tiba dipanggilnya Kipli. Ya kan? Kipli. Lupa tuh nama Junetnya. Dipanggil Gareng. Iya kan, ada yang dipanggil Gareng gitu kan. Dia akan lebih nyaman dipanggil dengan nama aliasnya. Karena sudah tiap hari dipanggil. Karena setiap hari panggil itu. Nah, ini kan informasi yang berulang-ulang. Informasi yang berulang-ulang akan tersimpan di pikiran bawah sadar kita. Apa jadinya ketika informasi itu menakutkan? Justru menakutkan ya, bikin kita Nggak bisa membayangkan sesuatu yang sebenarnya nggak terjadi sama sekali, Om ya. Contoh kayak kita gini. Tapi akan bisa jadi kenyataan. Iya, kalau kita jadi pikiran terus ya. Bisa jadi kenyataan. Ketakutan itu kan sebenarnya cuma dari pikiran. Iya. Kepada sesuatu yang Belum tentu terjadi. terjadi dan hal-hal yang menakutkan kita. Yang merugikan lah. Bahkan yang belum tentu terjadi saja, kalau itu adalah sesuatu yang menakutkan, terus kita pikirkan itu akan jadi kenyataan. Jadi jangan pernah takut sama virusnya, Om. Ya jangan takut sama virusnya. Takut sama aturannya aja. Nggak mesti, iya kan? Nggak mesti. Sekarang kan begini. Kalau ngomongin aturan gitu kan, pemerintah mungkin pengen agar masyarakatnya sehat. Ya, betul. Tinggal aturannya bagaimana caranya. Ya kan? Biarlah untuk menekan angka untuk positif begitu. ya. Intinya sih itu. Jadi cuman hakikatnya adalah bagaimana caranya kita itu menghindari sesuatu yang memang tidak baik untuk kita dengar, untuk kita lihat dan untuk kita rasakan. Hindarin itu. Yang utama itu, karena itu pengaruhnya besar banget. Ya, sampai sekarang Om, setelah saya off di jurnalis Om ya, karena saya tahu basicnya jurnalis itu ya positif lah untuk memberitakan sesuatu ya segala macam. Tapi kan ada banyak berita akun-akun berita atau berita-berita mainstream konvensional itu justru beritanya itu nggak sorry ya Om ya, nggak edukatif. Akhirnya saya memutuskan untuk unfollow semua akun-akun berita ya ataupun informasi. Bisa dicek nanti di IG saya nggak follow informasi akun-akun berita yang mau yang lokal, mau yang terlokal, Kalau yang nasional saya enggak, karena mungkin itu bentuk, bukannya saya juga banyak teman-teman kerja di media itu Om ya, saya hanya ingin memfilter untuk apa yang saya konsumsi yang baik-baik. Ya itu bagus sebetulnya sih. Ya paling saya komedi lah. Enggak, maksudnya ya saya harap juga buat tadi manggil teman-teman historian. Buat teman-teman historian pun harus bisa memilih dengan bijak. Memilih. Iya kan? Berita mana yang harus menjadi konsumsinya kita? Betul. Karena kalau kita salah mengkonsumsi itu asli rusak. Contoh begini, kita ini adalah kopian leluhurnya kita. Iya. Kopian dong. Iya, DNA. Iya kan? Darah. Iya kan? Kopian. Genetik lah. Iya. Nah, Gen benar. itu adalah sebuah kopian. Iya. Cloningan. Iya kan? Nah sekarang leluhurnya kita bagaimana nih? Iya. Cara mendidik kita. Maka akan hasilnya ya seperti saya ini. Iya kan? Kalau seandainya saya punya anak, lalu anak saya dibiarkan untuk bermain handphone, maka jangan harap
anak kita akan sesuai dengan kita. Ya. Anak kita itu akan sesuai dengan gadget. Jadi jangan sampai terjadi seperti ini nih buat teman-temannya Historia Journey. Jurnal Sumbung gitu. Iya. Jangan sampai anak-anak kita itu nggak menerima sama sekali ajaran kita. Ajaran kita tuh bukan hanya dari lisan sebenarnya, tapi dari tingkah laku. Ya, dari sikap, tindakan, gitu kan, keseharian kita di rumah, ya kan. Apalagi orang-orang di regenerasi saya kayak begini, kecenderungan orang tua sibuk, ya kan. Anak mau diam cukup kasih handphone. Dulu mah dikasih uang. Iya, dulu kasih uang sudah beres jajan gitu kan. Nah sekarang dikasihnya handphone. Kota. Yang penting anteng diem gitu kan. Anteng diem, tapi dia 24 jam non-stop mainan handphone, bahkan dibela-belain bangun duluan sebelum orang tuanya bangun udah megang handphone dulu. Curi-curi itu ya. Kan ekstrim kayak begitu tuh. Apa jadinya nanti generasi kita? Yang pasti nanti akan ada level yang sangat turun untuk generasi berikutnya. Apa? Ini level yang sangat turun itu adalah di adab. Yes. Sekarang udah kerasa. Iya kan? Di adab. Jelas udah kerasa banget. Netizen Indonesia paling barbar sedunia. Ya. Iya kan? Ya. Sampai banyak yang namanya akun-akun YouTube luar nggak bakal bisa orang Indonesia nonton. Apa? Ya karena di blok buat netizen Indonesia. Karena saking ngerinya ya. Saking ngerinya, contoh yang kemarin kejadian Godam Chess yang catur, iya kan? Itu untuk orang Indonesia nggak masuk, nggak bisa lihat linknya. Takut diserang. Iya, kecuali pakai VPN. Iya kan? Karena takut diserang. Karena memang netizen Indonesia terkenal barbar gitu kan. Nah ini kan udah dari regenerasi kita nih. Iya. Apalagi nanti. Iya. Ya kita ngerasain juga di pergaulan Om ya. Saya yang seusia mungkin 29 tahun gitu. Saya masih bergaul dengan orang lebih tua tuh saya masih agak menjaga sopan santun. Kalau ada orang ngomong kita dengerin, walaupun kita nggak suka dengan obrolannya atau ya nggak cocok lah gitu, tapi tetap menghargai lah. Zaman sekarang Om, kalau ada anak-anak zaman sekarang yang mungkin di usia 20 tahun, 21 tahun, kalau dia nggak suka, bahkan kita juga sekarang masih bisa begitu Om ya, kita nggak suka, langsung ambil HP mainnya. Iya. Itu kan udah nurunin adabnya oleh level adab gitu. Ngeri. Memang pokoknya sih hati-hati kita untuk menerima informasi karena memang hidupnya kita itu 80% dikendalikan oleh pikiran bawah sadar. Apa itu pikiran bawah sadar? Tipsnya apa nih Om untuk pikiran menjaga itu? Iya, pikiran bawah sadar itu adalah gelombang otak yang menyimpan informasi yang berulang-ulang. Ya kan? Pikiran sadar cuma 20%. Pikiran sadar itu adalah adab. Makanya ilmu adab tuh bab yang harus benar-benar kita pelajarin kan begitu. Ya kan? Nah, tipsnya bagaimana caranya agar kita aman, pikiran bawah sadar kita agar kita aman. Filter informasi-informasi dengan cara bijak. Iya. Yang sifat tetap bakal jadi toksik gitu ya. Iya, karena itu akan menjadi sesuatu yang akan terjadi sama hidupnya kita gitu. Percaya atau tidak? Itu akan terjadi untuk hidupnya kita. Lalu yang kedua adalah hati-hati dengan pikiran kita. Karena pikiran kita akan dapat membentuk alam sadar kita untuk dapat melakukan dengan sesuai apa yang ada dalam pikiran kita. Berarti bener-bener pikiran tuh sangat kuat Om yang bisa mempengaruhi hidup kita Om. Iya, karena itu kan kita pikiran bawah sadar. Apa yang terjadi pikiran bawah sadar? Contoh, kita berdua, ya kan? Karena udah tahu ada kopi di depan, ada rokok di depan, padahal kita berdua nih. Kalau adabnya tuh kan begini, saya minum kopi dulu ya. Iya. Adab itu adalah pikiran sadar.
Tapi karena jadi saya minum kopi nggak izin. seripit aja ya, maksudnya itu kan pikiran bawah sadar karena Iya. sama saya juga seripit aja, apalagi ketika kita lagi ngumpul rokok saya habis, di depan meja atau di atas meja ada rokok. Iya. Rokoknya orang. Ambil aja. Rokoknya orang gitu kan. Iya. Ambil aja karena ngerasa udah deket, main bakar aja. Kan udah nggak pakai adab, Iya. udah nggak pakai pikiran sadar, Hmm. pikiran bawah sadar. Karena ketika kita, maaf boleh minta rokoknya? Wah kalau udah di atas meja sih udah rokoknya siapa aja, kitanya kan kadang Iya. begitu, gitu kan? Heeh. Ada begitu, tapi adab tuh kan perlu. Makanya di ilmu agama itu sangat penting. Ya, berarti sangat penting. kalau mungkin saya garis bawahi Om ya, kita itu memiliki sisi adaptif dan sisi genetik. Yang adaptif itu yang kita dapat informasi tentang berita, tentang bahkan tentang agama gitu Om ya. Nah, sedangkan kita juga punya sisi genetik yang nggak bisa dihilangkan. Mungkin bijaknya atau baiknya bisa menyeimbangkan sisi genetik dan adaptif. Iya, bijaknya itu. Iya. Tapi yang pasti genetik itu akan jauh Hilang. Ada peribahasa begini. Ada Gimana? peribahasa orang zaman dulu tuh kan, kalau buah itu tidak akan pernah jatuh jauh dari pohonnya. Ya, Kata siapa? kecuali pohonnya di pinggir kali. Iya kan? Kata siapa? Iya. Kalau pohonnya di pinggir kali kan buahnya bisa kemana-mana gitu kan. Masa kita manusia mau disamain sama buah? Manusia itu punya kaki, punya tangan, punya pola pikir, iya kan? Masa mau kalau bapaknya rampok anaknya jadi rampok lagi, kan nggak mungkin. Masa bapaknya tukang beca anaknya jadi tukang beca lagi, nggak mungkin. Banyak anak bapaknya tukang beca anaknya jadi dokter, Petani, jadi apa, jadi sarjana. banyak gitu kan. Berarti kan udah jelas jauh gitu kan Betul. dari pohonnya itu. Jadi genetik itu sebenarnya hanya sebatas simbol untuk mendeteksi bahwa kita ini gennya siapa. Iya. Nah kalau di dunia ilmu keluhuran itu Haruhun, disebutnya nasab. nasab. Iya, kalau di dunia keluhuran itu adalah disebutnya nasab. Nasab itu adalah satu bentuk agar kita benar-benar memahami kita terlahir dari siapa dan harus bagaimana Dan harus berbuat apa? dan harus berbuat apa. Kan intinya kan itu. Nah, banyak orang-orang yang memang ketika mereka berburu tentang nasab, jadi hanya sebatas berburu untuk silaturahmi, untuk pengetahuan, gitu. Tapi tidak dijadikan sebuah pedoman hidup bahwa leluhur gua si wah gua kan nggak mungkin. Iya kan? Itu makanya Om, saya ini bikin channel historical journey ini bukan menunjukkan kemampuan saya bisa melihat dimensi atau bisa meretas dunia lain gitu Om ya. Tapi setelah saya mempelajari spiritual gitu Om, akhirnya kan tadi yang Om jelasin tadi, kita mengenal leluhur kita. Akhirnya leluhur nih dulu tugasnya apa. Nah, saya sowan ke tempat-tempat itu ya selain meneruskan tugas dari leluhur gitu ya, dan saya berterima kasih. Oh ternyata tugas leluhur kita dulu seperti ini, bisa menyebarkan agama, bisa menyebarkan kebaikan. Masa kita tidak? Masa kita enggak gitu. Walaupun tantangannya besar Om Coy, dibilang kita, kamu sok ngerti, kamu sok sakti, itu banyak yang bilang apa gitu. kalau itu selumrah, itu kan sudut pandang orang. Sudut pandang. Sudut pandang orang. Tapi yang jelas begini, Mas Wawan. Ilmu sosial, Mas, para ahli-ahli sosial itu mendefinisikan tentang spiritual saja masih sama. Karena spiritual itu sendiri itu kan arti yang sebenarnya itu adalah kekudusan. Kalau saya menanggapinya spiritual itu adalah perilaku batin, Om. Iya, kan kekudusan. Iya. Kudus tentang ruh. Ruh, iya. Tentang Tuhan kan Iya. gitu. Tentang Gusti Allah gitu kan. Tentang hal-hal yang tidak bisa diucapkan. Iya. Tidak bisa diucapkan, tidak bisa gampang diceritain. Nggak bisa diceritakan karena memang kalau kita mau membahas detail bab tentang spiritual, kayaknya 100 episode juga nggak selesai. Nggak bakal selesai. Nggak Karena selesai. perjalanan spiritual saya berbeda, perjalanan spiritual Om saya berbeda, gitu.
Tapi yang paling penting spiritual menurut saya sebagai fondasi menghadapi tadi filter-filter tadi, untuk memfilter hal-hal yang tadi. Terus juga ketika kita sudah mungkin spiritual, mengalami perjalanan spiritual, maka akan muncul ritual-ritual sendiri. Iya. Karena ritual kan sifatnya lahir yang dilakukan. Iya. Ada yang mungkin umumnya bakar Iya. dupa. Nah itu makanya spirit dan tual. Iya. Iya kan? Spirit itu kan adanya di dalam diri kita. Iya. Tualisasi. Iya. Tual itu apa? Tindakan. Iya kan? Iya. Tindakan. Jadi sesuatu yang dari kasat mata menjadi kasat mata kan begitu. Dilakukan gitu kan, dari sesuatu yang kasat mata menjadi kasat mata kan begini. Makanya spiritual itu didefinisikannya sangat samar. Ini tentang kekudusan gitu kan, tentang Tuhan gitu kan, tentang Gusti Allah, tentang jagat raya gitu. Semesta ya. Iya kan? Jagat raya ini kita itu menganggapnya hanya sebatas bumi kan begitu. Tapi ada dimensi-dimensi lain yang ternyata dimensi itu kalau kita memiliki kemampuan khusus kita bisa meretas itu. Kita bisa meretas itu. Tapi banyak yang salah kaprah. Para praktisi-praktisi spiritual itu menganggapnya hal-hal yang kayak begitu tuh saya bisa masuk ke alam. Ya. Gaib, Bisa komunikasi dengan ya, roh jahat. bisa komunikasi dengan ruh gitu kan. Ada lagi tahun 2017 kemarin Iya. pas 2018 atau 2017 Apa pas tuh? Jupe meninggal. Iya. Iya kan? Ada praktisi supranatural mengaku bisa masuk ke alam kematiannya Jupe gitu. Kalau bahwa Jupe belum mati kan gokil gitu kan. Dan itu disampaikan gokilnya gitu kan. Nah, ini ada, kalau kita memang tidak mempelajari dengan baik, maka banyak yang terjebak ketika kita berhalusinasi, ya kan? Kita menyampaikan itu. Ya kalau mungkin menurut saya Om ya, kalau dari sisi pandang Om saya kan seperti itu ya. Menurut saya ada beberapa hal pengalaman spiritual yang bisa kita ceritakan, dan ada juga pengalaman spiritual yang kita simpan. Nah menurut saya kalau misalkan sifatnya kontroversial ataupun nggak bisa dibuktikan secara empiris ya, mendingan jangan. Malah kita bakal menuduhnya itu adalah halusinasi, walaupun memang dia mengalami, cuma ya udah deh itu kan. Iya, makanya kan begitu sama ada di surat Al-Jin. Bangsa jin tidak akan pernah menampakkan wujud aslinya. Betul. Iya ya. Dan barang siapa diberi kelebihan tertentu oleh Allah untuk dapat melihat bangsa jin, maka dia merahasiakannya. Nah, ini udah kunci nih. Udah kunci. Iya kan? Terus. Itu udah merahasiakannya. Iya. Dan barang siapa yang mengatakan bahwa dirinya bisa melihat bangsa jin, maka digugurkan syahadatnya. Kan ngeri. Kafir dong. Iya kan? Yang ngerinya tuh banyak praktisi-praktisi yang mengatasnamakan ketokohan agama. Iya kan? Iya. Gua bakal ngamanin pilkada dengan mengirim 30.000 jin. Kan ngeri. Itu kalau di searching di Google itu ada tuh lama yang bilang searching aja. Ya kan, pengamanan pilkada 30.000 jin, itu nanti muncul tuh ulama-ulamanya siapa aja. Iya kan? Boleh sih, nggak apa-apa Om. Ya cuma kan udah ngeri gitu tuh. Iya kan? Kayak Nabi siapa tuh, Nabi Sulaiman ya? Iya, Nabi Sulaiman. Kan ngeri aja maksudnya sih. Ya sah-sah aja sebetulnya, sah-sah aja. Cuman ya akhirnya apa? Akhirnya regenerasi kita untuk perihal spiritual, untuk perihal ketokohan, ketika mengagumi tokoh Tersebut itu bukan kagum sama adat, kagumnya sama kesaktiannya. Padahal tidak ada yang sakti kecuali Tuhan yang Maha Esa. Ya iya kan. Kanjeng Nabi aja para sahabatnya dipanah pada tembus, dikutuk berdarah gitu kan. Nabi Muhammad pernah dipanah kakinya juga kan? Iya kan gitu. Sholat. Iya kan? Ya pernah ya, Nabi Muhammad dipanah ya kakinya. Kan ngeri banget gitu tuh. Akhirnya apa? Ya ini nih begini nih regenerasi kita di Indonesia di channel-channel YouTube paling laku ya adalah konten-konten misteri.
konten-konten suung yang dibuat gitu kan. Makanya suung cepat monet gitu kan, walaupun subscribernya sedikit gitu kan. Historical journey, subscribernya udah 9.000 lebih, Jam tayangnya belum jam naik. tayangnya belum. Bentar lagi. Bentar lagi, amin. Bentar lagi. Mudah-mudahan ini sama Om Coy naik. Amin, 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 amin. Kita nggak nyari apa-apa, betul AdSense. Iya. Terakhir Om, pesan Om Coy nih yang bisa digarisbawahi untuk menenangkan di situasi yang sangat menegangkan ini Om, soal virus, dari soal gelombang, soal pikiran, soal yang lain-lain, itu apa pesannya nih Om buat teman-teman? Afirmasi lah. Afirmasi itu apa ini? Afirmasi itu adalah merubah mindset. Merubah mindset. Merubah mindset. Merubah mindset. Jadi begini, afirmasilah segala hal yang ada pada diri kita. Jadi misalkan contoh begini, kita flu, Ya. ya kan? Ya. Kalau di Islam tuh ada ruqyah tuh, Ya. ya kan? Ya. Nah, ruqyah juga bukan ruqyah lebay ya, maaf Iya, nih. yang histeris gitu. Iya, bukan yang histeria begitu, yang kesurupan begitu, bukan nih. Ini ruqyah yang benar. Iya. Ruqyah yang benar itu adalah metode pengobatan secara Islami. Ya. Jadi ketika kita flu, ya kan, ketika kita minum obat warung, ya tetap Bismillah dulu. Ya. Ketika kita Minum vitamin, minum racikan-racikan tradisional, ya kita Bismillah dulu, Ya. ya kan. Lalu afirmasilah seluruh organ tubuh kita, ya kan, agar kita sehat. Yes. Ya berdoa sama Gusti Allah kan begitu, Ya. ya kan. Contoh begini. Tubuhku bekerja samalah di musim pancaroba ini dengan diriku Ya. dan alam semesta, dan sehatkanlah tubuhmu agar diriku tetap bisa aktivitas seperti biasa, agar tubuhmu tetap menjadi baik dan sehat. Itu bentuk afirmasi yang dikatakan, ya kan? Tapi ketika kita keyakinannya dengan cara zikir, ya kan, Meditasi, ya lakukan gitu kan. Tapi tetap kita lakukan adalah afirmasi, segala sesuatu yang negatif menjadi positif, itu aja. Ya. Jadi jangan kebanyakan pikiran negatif ya Om ya. Iya. Nggak apa-apa positif, asal jangan positif. Bener gak sih Om? Saya sih maunya positif hamil apa ya? Segera. Itu. Oke. Terima kasih Om Coy sudah Sama-sama. mampir, sudah ngasih banyak wawasan yang sangat luas lah ya. Mudah-mudahan suungnya aktif lagi nih. Amin. Suung masih aktif, Oh, masih cuma aktif. tetap lagi ngumpulin konten aja. Ya. Lagi ngumpulin. Siap. Nanti kapan-kapan kita collab untuk wisata. Siap. Asik tuh. Wisata Pas tuh. religi. Nyucruk. Nyucruk apa? Iya. Bahasa Cirebon. Ya nyucruk, wisata-wisata di kebun-kebun gitu kan. Biasanya kalau di kebun-kebun buat tongkat, ceruk-ceruk Iya, gitu kan, iya, nyucruk. iya. Ya syukur-syukur bisa menemukan sesuatu yang memang bisa menjadi kenangan kita, Iya. buat generasi kita gitu. Ya, siap. Amin. Terima kasih Om Coy. Siap, sama-sama. Sudah mampir. Kita lanjut kopi di luar lagi nanti. Siap. Yang Tos dulu dong biar gak selek. Oke. Terima kasih Om Coy. Ini mudah-mudahan teman-teman historian juga dapat pencerahan, dapat informasi. Kalaupun ada kalimat-kalimat saya ataupun Coy yang salah, maka dikoreksi, kita diskusi di kolom Iya, komentar ya Om ya. komentar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.